Pelajaran 2. Norma dalam kehidupan. Makna norma dalam kehidupan. Norma adalah seperangkat aturan berupa perintah atau larangan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Norma yang terdapat di masyarakat merupakan bentuk penerapan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut. Nilai adalah sesuatu yang diyakini setiap orang dalam masyarakat. Norma yang berlaku pada masa lalu berisikan nilai-nilai baik yang mencerminkan perilaku budi pekerti luhur. Budi pekerti luhur adalah tingkah laku yang didasari oleh niat, kehendak, dan pikiran baik yang dilakukan dengan cara baik pula. Berikut contoh yang mencerminkan budi pekerti luhur. Menghargai dan menghormati orang yang lebih tua. Dengan perilaku seperti menyapa dengan ramah, mengucapkan salam, dan memberinya senyum. Tidak memiliki sikap negatif. Sikap negatif yang harus dihindari yaitu sikap iri, sikap dengki, sikap sombong, dan suka pamer. Menjadi anak hebat dengan menerapkan norma. Sikap disiplin menerapkan norma bagi setiap individu sebagai warga negara diperlukan untuk menciptakan kerukunan, kedamaian, dan kesejahteraan di lingkungan keberagaman. Norma dapat menjadi petunjuk bagi setiap individu dalam berpikir, berbicara, dan berperilaku dalam kehidupan sosial atau berhubungan dengan orang lain. Berikut contoh konflik dalam keberagaman dan penyelesaiannya. Adab makan di kantin. Tagor, tolong ambilkan tempat sambal itu. Kamu kan bisa ambil sendiri, Gus. Ganggu aku makan saja. Aku kan minta tolong, karena tempat sambal itu ada di dekatmu. Kamu bisa geser tempat sambal itu ke dekatku. Aduh, begitu saja kalian ribut. Sini, biar aku yang ambilkan. Terima kasih ya, Nang. Kamu tidak seperti itu, Mbak Tagor. Kalau diminta tolong, tidak mau. Tapi, kalau dia yang minta tolong dan tidak ada yang menolong, suka marah. Kapur Barus, enak saja kau ganti-ganti namaku. Namamu tuh sama seperti nama Kapur Barus. Aku lapor pada Pak Wasis, biar kalian dihukum karena berkelahi. Jangan. Kalian jangan berkelahi. Hanya masalah kecil, apalagi saling menghina nama. Nama pemberian orang tua kalian itu pasti baik artinya. Kalau tidak ada yang mengalah, pasti tidak akan berhenti. Ya sudah, aku mengaku salah. Tadi aku lagi asik makan bakso dan kepedesan, jadi kesal. Sama, aku juga salah dan minta maaf sudah menghina namamu. Ya sudah, jadi jangan saling menghina dan berkelahi lagi. Bagus dan Tagor akhirnya saling memaafkan. Nah, begitu kan lebih asyik. Kalian tidak mengganggu teman lain yang sedang makan. Itulah gunanya ada adab makan di kantin. Tahukah kalian adab itu apa? Norma atau aturan, Pak? Nanang, Tagor, dan Bagus tertawa. Macam-macam norma dalam kehidupan. Norma adalah petunjuk atau aturan dalam berperilaku yang benar dan pantas dilakukan saat berinteraksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Norma dibuat untuk dilaksanakan. Ada 4 macam norma yang berlaku di masyarakat Indonesia. Norma agama. Norma agama adalah aturan atau kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman hidup yang bersumber dari Tuhan Sang Pencipta.
disampaikan melalui utusannya yang berisi perintah, larangan, dan anjuran-anjuran. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan hidup tentang tingkah laku yang baik dan buruk. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah perilaku yang mencerminkan tentang kebiasaan, kepatutan, dan kepantasan seseorang terhadap sesamanya. Norma hukum. Norma hukum adalah aturan berupa ketentuan, perintah, kewajiban, dan larangan yang dibuat pemerintah atau lembaga resmi negara yang ditujukan kepada anggota masyarakat. Norma di tengah perkembangan teknologi. Saat ini teknologi berkembang dengan pesat. Namun perkembangan teknologi juga membawa dampak buruk apabila tidak diantisipasi dengan bijak. Perkembangan teknologi yang merajai segala sendi kehidupan menjadi tantangan berat jika tidak diimbangi dengan penerapan norma yang selama ini menjadi jati diri bangsa Indonesia. Berikut contoh akibat dari melanggar norma. Handphone. Sabtu sore sudah pukul 5 sore. Hani masih saja berbaring di kursi tamu sejak siang tadi. Tangannya memegang handphone. Wajahnya serius karena game yang sedang dimainkan membutuhkan konsentrasi. Hani, ayo mandi. Iya bu, sebentar, 10 menit lagi. Han, sudah 10 menit. Belum 10 menit bu, ibu kok berisik banget. Ayo mandi. Ayah mengajak kita bertemu keluarga Om Danu. Sudah lama kan kamu tidak bertemu sepupumu? Ya bu, sebentar lagi. Temanku sedang mengajak diskusi tugas. Setengah jam lagi kamu harus sudah siap. Ayah dan ibu sudah bersiap-siap menunggu Hani di dalam mobil. Dilihatnya, Hani keluar rumah dengan tangan mengucek-ngucek mata. Ayah, ibu, dan Hani bertemu Om Danu, Tante Sarah, dan Rani di rumah makan. Selesai makan, ayah, ibu, Om Danu, dan Tante Sarah berbincang-bincang. Selama itu pula, Hani dan Rani sibuk bermain game peperangan. Mereka berlomba dan saling berteriak kalah hingga marah-marah. Tujuan ayah mempertemukan Hani dengan Rani tidak membuahkan hasil. Ayah, mataku perih dan berair. Ternyata mata Hani terkena iritasi akibat menggunakan handphone terlalu lama. Sebagai hukumannya, mulai saat itu, ibu mengurangi jatah pulsa handphone kepada Hani hanya untuk mencari informasi tugas sekolah saja. Hani pun hanya bisa pasrah.